Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nurzatil Hidayah dengan NIM 50500121004. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi berjudul Teori Komunikasi Publik. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi publik. Komunikasi publik merupakan proses penyampaian pesan dalam bentuk pernyataan manusia dengan menggunakan lambang-lambang yang berarti dari seseorang komunikator kepada publik sebagai sasaran atau penerima pesan, sehingga publik atau sasaran mau merubah pendapat, sikap, perilaku mereka sesuai dengan keinginan komunikator. Kohler, Anatol, and Albaum say that public communication is the product of behavioral inputs, actions, and outputs that are measured by the audience behavior in relationship to a communication goal. Tubbs dan Moss juga berpendapat bahwa jika satu orang yang ditunjuk sebagai pembicara dan yang lainnya sebagai pendengar atau peranan pelengkap atau khalayak pendengar, para peserta tetap bertatap muka dan tetap mengirim dan menerima rangsangan komunikatif. Menurut Tubbs dan Moss, ketika berbicara di depan publik, seorang pembicara biasanya memiliki satu dari ketiga tujuan berikut. Yang pertama, yakni memberikan informasi, di mana perhatian utama pembicara adalah hasil perolehan informasi. Dan yang kedua, yakni untuk menghibur, di mana pembicara berbicara untuk menghibur dan diarahkan pada kesenangan. Dan yang ketiga, yaitu untuk membujuk pendengar, di mana hasil yang diharapkan adalah pengaruhnya terhadap sikap pendengar. Dalam komunikasi publik, terdapat 3 perspektif. Yang pertama, yakni informational, yaitu scholarly and scientific. Yang kedua, yakni rhetorical, yaitu persuasive and argumentative. Dan yang ketiga, yakni behavioral, yaitu combination and extension of the informational and rhetorical persuasive. Ciri-ciri komunikasi publik itu ada 7. Yang pertama, terjadi di tempat umum. Yang kedua, merupakan peristiwa sosial. Yang ketiga, terdapat agenda. Yang keempat, beberapa orang ditunjuk untuk menjalankan fungsi khusus. Yang kelima, yakni acara lain mungkin direncanakan sebelum atau sesudah ceramah disampaikan pembicara. Yang keenam, bertujuan untuk penerangan, menghibur, memberikan penghormatan, ataupun membujuk. Dan yang ketujuh, yaitu prosesnya bersifat linear. Teori komunikasi publik itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, retorika Plato. Yang kedua, retorika Aristoteles. Yang ketiga, the Yale Attitude Model. Yang keempat, model dramatistik Burke. Dan yang kelima, paradigma naratif dari Walter Fisher. Yang akan kita bahas pertama, yakni retorika Plato. Plato memberikan pemahaman bahwa retorika merupakan seni bertutur untuk memaparkan kebenaran. Retorika yang tidak memandang kemanfaatan dan kebenaran bukanlah retorika. Yang kedua, yakni retorika Aristoteles. Menurut Aristoteles, retorika adalah the faculty of seeing in any situation the available means of persuasion, yang artinya kemampuan untuk melihat perangkat alat yang tersedia untuk persuasi. Dalam retorika yang dikemukakan Aristoteles, menggunakan persuasi sebagai dasar. Dalam persuasi itu sendiri, terdapat 3 hal yang mendasarinya. Yang pertama, yakni logos atau logical. Yang kedua, yaitu ethos atau ethical. Dan yang ketiga, yakni pathos atau emotional. Teori yang ketiga, yaitu the Yale Attitude Model. Model Yale menubuhkan bahwa suatu stimulus persuasif dapat menggeneralisasikan beberapa respon. Setelah mendengar pidato publik, para pendengar mungkin merubah persepsi, emosi, atau perilakunya. Di samping itu, sikap opininya juga bisa berubah. Teori yang keempat, yakni model dramatistik Burke. Burke menggunakan analogi drama untuk menganalisis bagaimana orang berusaha untuk memahami realitas sosial. Ada 5 faktor yang mendasari bahwa individu menggunakan tanda untuk memahami kegiatan sosial. Kelima dramatik tersebut disebut sebagai pentat atau kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kelima faktor tersebut yakni diantaranya yang pertama yaitu materialistis, yang kedua idealistis, yang ketiga pragmatis, yang keempat mistis, dan yang kelima realistis.
Teori yang kelima atau teori yang terakhir ini merupakan paradigma naratif dari Walter Fisher. Fisher menyatakan bahwa lebih baik apabila kita memandang semua bentuk komunikasi sebagai suatu kisah yang dibentuk oleh sejarah, budaya, dan juga karakter. Yang pertama ada narasi, di mana narasi itu adalah suatu kata-kata simbolik atau perbuatan yang memiliki rangkaian dan dapat diinterpretasi oleh orang lain sehingga mereka bisa memakainya. Yang kedua ada paradigma. Manusia dalam paradigma Fisher itu ada bermacam-macam. Yang pertama, manusia pada dasarnya merupakan penutur kisah. Yang kedua, kita memutuskan sesuatu berdasarkan pemikiran kita. Yang ketiga, pemikiran terdiri atas pengetahuan terhadap biografi sejarah, budaya, dan karakteristik suatu individu atau khalayak. Yang keempat, rasional tidaknya suatu kisah ditentukan oleh koherensi dan kebenaran kisah tersebut. Yang kelima, dunia ialah kisah yang dipilih yang akan merubah hidup kita. Oke teman-teman, mungkin hanya ini ya materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik. Sebelum saya akhiri, let's be friend and find me on social media. Instagram dan Twitter saya tercantum. Silahkan diikuti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.